Selamat pagi adik-adik, selamat berkumpul kembali di ibadah Lekat PT pada tanggal 9 Mei 2021 ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah Lekat PT kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mas Lekat Tahunan. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Untuk lagu pembuka, mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 3, Semua yang tercipta, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Dalam doa pembukaan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami Tuhan, meski melalui channel YouTube Tuhan untuk beribadah secara daring Tuhan, tetapi persekutuan dengan-Mu tidak akan pernah berhenti Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya berjalan dengan khidmat dan lancar Tuhan. Berikan kami kesungguhan hati Tuhan dalam mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, Kak Valeri, yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, supaya mengena di hati kami Tuhan, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Kita akan buka kitab Mazmur kita dari Mazmur pasal 99, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ke-9. Kita membaca layaknya kita membaca Mazmur. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran.
hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya, Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka, Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan lagu dari kitab Bakti 63, baiknya yang kedua, Firman-Mu Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mari kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan membaca Alkitab dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Haleluya.
Selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Nah, adik-adik sekalian, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, Kak Vale mau mengutip nih satu kalimat yang belakangan ini jadi viral di media sosial. Mungkin adik-adik tahu kata-kata yang mengatakan seperti ini. When Pamungkas said, I want you to the bone. Nah, adik-adik sekalian, kalau Pamungkas ngomong kayak gitu, maka Tuhan dalam bacaan kita di ayat yang ketiga mengatakan begini. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Gitu. Kalau Pamungkas bilang dia mau pujaan hatinya atau kekasihnya sampai ke tulang-tulang, tapi Tuhan, dia yang sudah menyerahkan, dia yang sudah menghukum umatnya, dia akan kembali memulihkan, dia akan kembali menyayangi umatnya yang mau memulihkan atau bertobat kembali kepadanya. Allah akan menyelamatkan, akan melindungi umatnya ketika umatnya mau mengakui segala dosa dan kesalahannya. Kalau minggu lalu kita belajar akan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menghukum umatnya, Tuhan menghukum bangsa Israel yang tidak patuh kepada Dia lewat perantaraan Nabi Hosea dan keturunannya. Maka hari ini kita mau diingatkan bahwa ketika Tuhan sekalipun telah menghukum dan memberikan penghukuman kepada umatnya, Ia tidak serta-merta meninggalkan umatnya. Dia tidak serta-merta kemudian ketika dia punya penghukuman, dia sudah marah dan murka kepada umatnya, dia meninggalkan umatnya begitu saja. Ketika umatnya bersedia, sadar untuk mau bertobat, maka Tuhan akan senantiasa memberikan pemulihan. Ketika syaratnya cuma satu, umatnya itu mau dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya menyadari akan kesalahannya dan bersedia untuk berubah, bersedia untuk bertobat, bersedia untuk hidup baru gitu. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan akan memulihkan keadaan setiap umatnya ketika umatnya juga bersedia untuk mengakui dan sadar akan kesalahan yang ia lakukan. Nah, adik-adik sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik mungkin seringkali merasa bahwa adik-adik telah berbuat dosa, adik-adik telah melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik merasa tidak layak di hadapan Tuhan, atau adik-adik merasa, kalau saya pelayanan, saya melakukan hal ini, saya udah begitu banyak berbuat dosa, misalnya dosa melawan orang tua, atau dosa sering mencontek saat di sekolah. Adik-adik merasa bahwa adik-adik hidupnya itu udah penuh dengan berbagai macam dosa, sehingga adik-adik gak layak lagi nih untuk pergi beribadah, untuk melakukan pelayanan misalnya di gereja, atau melakukan berbagai hal untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena adik-adik merasa adik-adik sudah penuh dengan dosa gitu. Adik-adik bukan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama diingatkan bahwa ketika kita sudah berbuat dosa dan setelah itu kita sadar dan kita mau bersedia untuk bertobat, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Dia akan memulihkan kita, Dia akan menyayangi kita kembali, Dia akan mengampuni kita ketika kita juga dengan sadar mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Jadi adik-adik, sebagai umat Tuhan, sebagai remaja Kristen, kita patut bersyukur bahwa ketika Tuhan telah mau memulihkan setiap kita memiliki Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah kasih setianya. Walaupun kita seringkali melanggar apa yang Dia perintahkan, walaupun seringkali kita tidak patuh dengan apa yang Tuhan katakan, tapi Tuhan senantiasa akan memulihkan keadaan kita. Nah, adik-adik, meskipun di minggu yang lalu kita melihat bahwa Tuhan begitu murka, Tuhan begitu luar biasa marah kepada umatnya dan menghukum umatnya, tapi di balik penghukuman yang terjadi, Tuhan juga menyediakan pemulihan. Tuhan akan senantiasa mengampuni setiap kita ketika kita dengan sadar dan tidak hanya berjanji, Tuhan, saya mau berubah, saya mau menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan.
tapi kita kemudian tidak melakukan itu. Kita hanya janji saja dan kemudian tidak benar-benar melakukan apa yang kita janjikan. Adik-adik sekalian, kita mau diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini bahwa Allah membutuhkan lebih dari sekedar janji kita. Bahwa Allah benar-benar ingin kehidupan kita berbalik dari tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki menjadi anak-anak yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita sudah mau mengubah cara hidup kita, cara pikir kita, dan benar-benar mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, maka Tuhan juga akan terlebih lagi mengasihi kehidupan kita. Tuhan akan terlebih lagi menyayangi kita. Kalau kita bisa menyayangi orang tua kita, menyayangi saudara kita dengan segenap hati, mengasihi mungkin teman-teman kita atau pacar kita, mungkin adik-adik sekalian, begitu juga harusnya kita mengasihi Tuhan gitu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi anak-anaknya yang senantiasa mau melayani Dia, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat seluruh hidup dan kesaksian kita dimanapun kita berada, baik kita di gereja atau kita di sekolah atau kita di lingkungan sekitar kita. Jadilah orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik sekalian, kiranya firman Tuhan kali ini benar-benar dapat adik-adik mengerti, adik-adik pahami, dan kemudian adik-adik lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman adik-adik. Jangan lupa untuk senantiasa melakukan pertobatan, kembali kepada Tuhan, dan mengingat bahwa Tuhan akan senantiasa memulihkan dan mengampuni seberdosa apapun kehidupan adik-adik dahulu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 107, Ikutlah Tuhan dalam Terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan yang boleh mengajarkan kami pada hari ini untuk bersama melakukan pertobatan, untuk bersama berbalik dari kehidupan kami yang penuh dengan keberdosaan menjadi mengikut Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, tuntun kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bapa yang baik, pada hari ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai masalah, di tengah berbagai bencana alam, dan di tengah berbagai hal yang terjadi di bangsa kami ini, kami berdoa bagi setiap pemimpin bangsa kami, bagi setiap orang yang terlibat dalam mengupayakan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan turut hadir, Tuhan bekerja bagi mereka dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kami berdoa juga secara khusus bagi gerejamu GPIB, baik secara sinodal maupun mupal kami di Jawa Timur, dan secara khusus bagi gereja kami GPIB Bukit Harapan Surabaya. Dalam setiap pelayanan kesaksian dan persekutuan yang berlangsung, kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa hadir dan juga memberkati setiap pelayanan kesaksian serta persekutuan yang berlangsung. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi Pelkat Persekutuan Teruna, baik kami sebagai anak-anak klien, kiranya tangan kasih Tuhan menjaga melindungi kami dalam sekolah kami, dalam aktivitas kami sehari-hari, dan juga orang tua dari adik-adik klien kami, kiranya Tuhan turut hadir dan juga memberkati kehidupan kami masing-masing. Berdoa juga bagi kakak-kakak klien kami yang boleh senantiasa melakukan pelayanan untuk menghadirkan ibadah setiap minggunya. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa hadir. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi adik-adik klien kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan dan juga kesembuhan yang berasal daripadamu. Doa juga bagi adik-adik klien kami yang saat ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kiranya dalam pertambahan usia yang mereka jalani, tangan kasih Tuhan menuntun dan menyertai mereka untuk menghayati kembali panggilan dan pengutusan mereka sebagai remaja Kristen. Bapa yang baik, ini doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kita mengingat nafas Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan 2 cara. Yang pertama yaitu ditransfer ke nomor rekening ke gereja, dan kedua dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop di ibadah hari Minggu. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 293, baitnya yang pertama, Puji Yesus. Haleluya.
Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita melalui doa ucapan syukur ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang dapat memberikan persembahan syukur ini Tuhan kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan, terutama di berkat PT dan juga bagi pembangunan gereja kami Tuhan. Berkatilah Tuhan tangan yang telah memberi Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan, dengan hati yang penuh kasih Tuhan. Engkau akan membalas kebaikan kepada kami semua yang telah memberikannya Tuhan dengan ketulusan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan adik-adik sekalian, kembalilah dalam setiap langkah kehidupan beriman kita, lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan saat ini mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Ya adik-adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini, dan kiranya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu dan dapat kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami dari berakhir ibadah ini kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Kak Valerie atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kak Aran atas Ya, pelayanannya sama-sama, Kak. pada hari ini. Dan adik-adik sekalian, jangan lupa untuk kita ibadah lagi di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.